Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Clarissa Mokodaser dari kelas A2 Keperawatan semester 3 dengan NIM 20142011091. Pada kesempatan saat ini saya akan presentasikan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester pada mata kuliah Psikososial Budaya dalam Keperawatan. Untuk materi yang pertama adalah Antropologi Kesehatan, merupakan subbidang antropologi pada beragam keilmuan lain seperti sosial, budaya, biologi, hingga linguistik guna memahami berbagai faktor yang berhubungan dengan kesehatan. Lebih dari itu, antropologi kesehatan juga berfungsi untuk memahami faktor-faktor lain seperti kesejahteraan, pencegahan dan pengobatan penyakit, proses penyembuhan hubungan sosial, dan kepentingan budaya. Secara sederhana, antropologi dapat disimpulkan sebagai disiplin ilmu untuk dapat memahami mengenai budaya, sosial, dan kesehatan serta penyakit di masyarakat. Tujuan antropologi kesehatan yang pertama, membangun budaya di masyarakat dengan mempelajari perilakunya. Next, mempelajari bagaimana manusia dapat bersosial di masyarakat luas, termasuk di dalam suku, bangsa maupun budaya. Dan terakhir, paduan integratif antara biologi dan sosial budaya dalam kehidupan manusia atau masyarakat. Pokok perhatian antropologi kesehatan. Yang pertama, pokok perhatian kutub biologi, perkembangan serta pertumbuhan pada manusia. Next, peranan penyakit dalam evolusi pada manusia. Dan next, studi pada berbagai penyakit purba atau patologi. Next, pokok perhatian kutub sosial budaya, yaitu tingkah laku orang sakit, hubungan dokter dengan pasien, etnodisin dan sistem medis tradisional. Next, kendala permasalahan pada petugas kesehatan dan perencanaan persiapan profesional. Dan next, dinamika dalam upaya memperkenalkan pelayanan kesehatan modern pada masyarakat tradisional. Pakar antropologi kesehatan yang pertama, pakar antropologi fisik. Next, sebagian besar antropologi fisik merupakan dokter. Dan next, pakar antropologi fisik merupakan ahli antropologi kesehatan. Next, ruang lingkup studi antropologi kesehatan. Yang pertama, nutrisi dan pertumbuhan. Yang kedua, hubungan bentuk tubuh dengan variasi penyakit. Yang ketiga, Underwood atau pengaruh evolusi pada manusia serta penyakit pada populasi akibat faktor budaya seperti migrasi, kolonisasi, atau urbanisasi. Dan next, sickness atau penyakit yang terdeteksi di dalam populasi manusia akibat cara hidup beberapa seperti bertani. Next, kedokteran forensik mempelajari mengenai beragam masalah pada hukum kedokteran seperti identik umur, jenis kelamin, genetik, hingga mencari tahu penyebab kematian pada seseorang. Next, upaya pencegahan penyakit. Dan materi yang kedua adalah, dan materi berikutnya adalah transstruktural nursing. Transstruktural nursing adalah suatu area wilayah keilmuan budaya pada proses belajar dan praktik keperawatan yang fokus memandang perbedaan dan kesamaan di antara budaya dengan menghargai asuhan sehat dan sakit didasarkan pada nilai dan budaya manusia, kepercayaan, tindakan. Juga ilmu ini digunakan untuk memberikan asuhan keperawatan khususnya budaya dan keutuhan budaya kepada manusia. Asumsi mendasari dari teori adalah perilaku caring. Caring adalah esensi dari keperawatan
membedakan, mendominasi, serta mempersatukan tindakan. Konsep dalam transstruktural ada yang pertama adalah kultur budaya, yang kedua nilai budaya, yang ketiga perbedaan budaya, yang keempat etnosentris, yang kelima etnis, yang keenam ras, yang ketujuh etnografi, yang ke-8 care, yang kelima caring. Dan next kultur care, dan next kultur imposition. Paradigma transstruktural nursing. Yang pertama, manusia. Manusia adalah individu, keluarga, atau kelompok yang memiliki nilai norma-norma yang diyakini dan berguna untuk menetapkan pilihan. Next, sehat. Kesehatan adalah keseluruhan aktivitas yang dimiliki klien dalam kehidupannya. Dan next, lingkungan. Didefinisikan sebagai keseluruhan fenomena yang mempengaruhi perkembangan. Dan berikut keperawatan. Asuhan keperawatan adalah suatu proses yang rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan. The next, diagnosa keperawatan adalah diagnosa respon klien sesuai latar belakang kebudayaan yang dapat dicegah, diubah, dan dikurangi melalui intervensi keperawatan. The next, pencegahan dan pelaksanaan. Pencegahan dan pelaksanaan dalam keperawatan transstruktural adalah suatu proses keperawatan yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan adalah suatu proses memilih strategi yang dapat dilaksanakan atau melaksanakan tindakan yang sesuai dengan latar belakang budaya klien. Ada 3 pedoman yang ditaruhkan dalam keperawatan transstruktural, yaitu mempertahankan budaya yang dimiliki klien bila budaya tidak bertentangan dengan kesehatan. Yang pertama adalah kultur care precision maintenance. Yang pertama itu mengidentifikasi perbedaan konsep klien dan perawat. Yang kedua, bersikap tenang dan tidak terburu-buru. Dan yang ketiga, mendiskusi kesenjangan budaya. Next, perencanaan berikut adalah kultur care accommodation atau negotiation. Yang pertama, gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh klien. Yang kedua, libatkan keluarga atau perencanaan perawatan. Yang ketiga, apabila konflik tidak terselesaikan, lakukan negosiasi. Dan perencanaan terakhir adalah kultur care responding atau reconciliation. Yang pertama, beri kesempatan pada klien untuk memahami informasi tersebut. Yang kedua, tentukan tingkat perbedaan pasien melihat dirinya dari suatu kelompok. Yang ketiga, gunakan pihak ketiga bila perlu. Next, terjemahkan terminologi gejala pasien dalam bahasa kesehatan. Next, berikan informasi pada klien tentang sistem pelayanan kesehatan. Selanjutnya, pelayanan keperawatan yang profesional harus dapat dibuktikan dan dirasakan dampak positifnya oleh klien. Dampak dari pelayanan keperawatan dengan indikator yang jelas dan terukur. Sekian dari presentasi saya, dan bila ada teman-teman SMA atau SMK yang sudah lulus dan ingin masuk ke perguruan tinggi, mari bergabung bersama-sama dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia. Saya sudah menyediakan pamflet, dan silakan teman-teman hubungi dosen atau yang mengurusi bagian penerimaan mahasiswa baru. Sekian dan terima kasih.